empowerment sendiri untuk seorang Tasya Kamila itu apa sih? Makna pemberdayaan perempuan buat aku tentunya perempuan zaman sekarang harus mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama laki-laki untuk mengejar cita-citanya, untuk mengejar pendidikannya. Dia memiliki akses ke informasi juga untuk apa yang bisa dia lakukan dengan hidupnya, dan yang terpenting juga memiliki hak untuk memilih gitu, untuk pilihan hidupnya. Kalau kamu sendiri sudah merasa melakukannya atau belum? Seperti apa gitu kalau Alhamdulillah sih so far aku merasa sudah menjadi perempuan yang berdaya gitu ya, dan alhamdulillah aku juga hidup di lingkungan yang mendukung gitu, lingkungan yang memungkinkan aku untuk memanfaatkan potensi aku regardless of my gender gitu. Bukan berarti aku perempuan terus cuman boleh di rumah doang atau apa ya. Lingkungan aku alhamdulillah memberikan aku kesempatan gitu untuk bisa berkarya, untuk bisa menjalankan kegiatan sebagai seorang ibu juga gitu. Jadi ya sejauh ini sih aku merasa menjadi perempuan yang berdaya. Kalau menurut Tasya sendiri, seberapa pengaruhkah wanita sekarang, impact apa yang dirasakan gitu dari wanita-wanita saat ini? Perempuan saat ini tuh udah seperti apa sih? Aku rasa sih semakin kesini pastinya perempuan tuh semakin empowered, semakin berdaya, semakin memiliki akses ke informasi tentang apa yang bisa mereka lakukan, potensi dirinya bisa dikembangkan gitu ya. Dan semakin kesini semakin lingkungan sosial juga memungkinkan perempuan untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya mungkin nggak bisa dilakukan sama perempuan gitu kan. Terus semakin kesini semakin setara juga lah hak perempuan dalam bekerja kah ataupun dalam kesetaraan gender gitu. Ya, kesetaraan gender semakin baik, walaupun masih banyak PR-nya juga gitu. Walaupun ya kita nggak bisa menutup mata bahwa memang masih terjadi gitu ketidaksetaraan mungkin di lingkungan kerja, kayak misalkan rata-rata gaji perempuan misalkan lebih rendah daripada laki-laki. Belum lagi stigma, aku pun juga pernah merasakan gitu stigma, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga jadi ibu gitu kan, yang mana itu harus dihapuskan gitu. Cuman semakin kesini ya respons dari perempuan gitu, kita bisa saling menguatkan gitu, kita ya itulah semakin berdaya, semakin tahu bahwa kita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memanfaatkan potensi kita. Saat itu kamu menanggapinya seperti apa ketika ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu? Iya, jadi ya aku tahu itu mungkin stigma yang terbentuk di masyarakat gitu, dan juga pertanyaan itu tuh sebenarnya keluar dari mulut seorang wartawan gitu kan. Waktu itu aku lagi hamil, terus ditanyain gimana Tasya, sekarang hamil merasa sia-sia nggak sekolahnya gitu kan. Terus aku langsung jawab, emang ada yang salah dengan seorang ibu yang berpendidikan atau seorang yang berpendidikan terus memutuskan untuk jadi ibu gitu. Ya perempuan seharusnya memiliki kebebasan gitu untuk memilih tanpa harus dijudge gitu. Either dia mau fokus menjadi ibu rumah tangga kah, atau dia mau sekolah tinggi-tinggi gitu. Nggak, jangan sampai perempuan itu merasa mereka nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu. Dan di zaman sekarang semakin banyak cara supaya perempuan bisa tetap menjalankan kodratnya sebagai perempuan untuk menjadi ibu, mengurus anak sambil bekerja juga gitu. Kayak aku aja juga ya gini kan, masih bisa ngurus anak gitu, masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, dan pendidikan pun juga itu nggak cuma bermanfaat untuk karir aja gitu kan, tapi untuk kehidupan, untuk mengambil decision dan sebagainya. Nah, seberapa penting sih sebenarnya si ibu ini harus punya pendidikan yang tinggi gitu? Menurut Tasya sendiri gimana? Ya pastinya menurut aku sih ya siapa aja nggak harus ibu gitu kan. Ya setiap orang pasti bakalan benefit from education gitu, bakalan merasa lebih bermanfaat ketika mereka memiliki ilmu. Di hadis pun kan juga kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Jadi memang siapapun regardless of their gender, mau perempuan mau laki-laki, menurut aku sih penting banget untuk mengejar cita-cita dan juga pendidikan sendiri. Tapi sebenarnya hal apa sih yang Iya,
udah haus hal ya. apa yang sebenarnya diperlukan untuk perempuan ketika dirinya memutuskan untuk bangkit gitu dan menunjukkan kemampuannya? Gimana tuh maksudnya? Hal apa yang diperlukan gitu ketika si seseorang ini, oh ya udah bangkit nih, tunjukin deh kemampuan gue gitu. Oke, yang pertama pastinya percaya diri. Rasa percaya diri itu penting karena banyak orang tidak mau bangkit karena udah minder ataupun takut kalau dirinya nanti bakalan bakalan gagal dan sebagainya. Yang pertama makanya harus percaya diri dulu bahwa kita memiliki kemampuan untuk bisa berkarya, untuk bisa mengejar cita-cita kita, apapun itu kemauan kita. Terus yang kedua ya semua orang ya tetap harus berusaha gitu, cari tahu bagaimana caranya supaya bisa berhasil, bagaimana caranya supaya kita bisa ikut mungkin berkontribusi terhadap finansial keluarga kita, bagaimana caranya kita bisa membagi waktu antara menjadi seorang ibu dan juga mungkin bekerja gitu. Jadi ya cari tahu juga dan juga berusaha semaksimal mungkin. Mimpi besar apa sih yang belum kamu wujudkan hingga saat ini buat dari sisi perempuan? Dari sisi perempuan mimpinya apa ya? Ya nggak hanya dari sisi perempuan sih, sebagai pribadi aja sih. Aku bermimpi pengen jadi menteri suatu saat nanti. Ya semoga aja itu bisa sampai. Menteri apa? Tergantung presiden ya nanti. Oke deh. Tapi ada nggak sih perempuan yang dijadikan contoh nih atau acuan Tasya? Nggak cuma satu sih, banyak banget ya. Dari mulai di lingkungan keluarga kayak mama aku, mertua aku, mereka adalah perempuan-perempuan yang kuat, yang bisa mendidik anak-anaknya bisa sampai sehebat sekarang gitu kan. Kemudian juga banyak banget perempuan inspirasional lainnya kayak Sri Mulyani, Ibu Erna Ular, banyak lah pokoknya yang menjadi sosok inspirasi buat aku. Tapi Kak Ranggi sendiri membebaskan kamu nggak sih dengan pilihan-pilihan kamu, misalkan mau jadi ibu rumah tangga aja atau ibu yang bekerja gitu? Alhamdulillah sih ya suami aku mengetahui potensi aku seperti apa, dia juga tahu kemampuan aku seperti apa, dan alhamdulillah memberikan izin juga kepada aku untuk memanfaatkan potensi aku gitu. Dan ya memang aku juga dari dulu mau memilih suami itu ya salah satu kriterianya itu yang tahu akan potensi aku dan mau sama-sama berjuang dan juga mau sama-sama mengejar cita-cita dan mimpinya gitu, saling support, saling bisa memberikan rasa kasih sayang dan juga ya endless support lah untuk mengejar mimpi-mimpi. Terakhir pesan apa yang ingin Tasya sampaikan untuk perempuan Indonesia? Oke. Untuk pemberdayaan. Untuk perempuan di Indonesia, ketahuilah bahwa kita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengejar mimpi dan cita-cita kita. Jadi jangan sampai karena status gender doang itu yang membuat kamu merasa kurang mampu untuk memanfaatkan dan menggali potensi diri kamu untuk mencapai cita-cita kamu gitu. Karena sekarang di zaman sekarang nih aku rasa kita memiliki kesempatan yang sama, dan untuk keluarga sih terutama ya, untuk keluarga, untuk suami, pasangan, jadilah laki-laki, jadilah keluarga yang suportif terhadap perempuan, supaya ya yang bisa maju nggak cuma laki-laki aja tapi perempuan juga bisa.